bahwa ada 4 kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Tentu semua dari kita tidaklah asing dengan kata warisan. Arti warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta pusaka peninggalan. Sedangkan mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari konflik-konflik tersebut, maka sebaiknya pembagian warisan dilakukan secara adil. Pembagian tersebut akan adil tentunya jika menggunakan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, ada 3 jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata atau KUH Perdata. Pembagian harta waris menurut hukum perdata atau KUH Perdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Pengertian warisan dan unsur hukum waris. Warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Harta yang ditinggalkan itu kemudian akan dibagi menurut porsinya yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan sejak tahun 1848 dengan asas konkordansi. Asas konkordansi tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Lalu, bagaimana pembagian harta warisnya? Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian harta waris menurut hukum perdata, berikut sejumlah ciri-ciri hukum waris perdata yang bisa Anda pahami. 1. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata. 2. Diperuntukkan bagi non-muslim. 3. Mewaris dari pihak bapak dan ibu atau bilateral. 4. Tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan. 5. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris. 6. Mewaris secara pribadi, tidak berkelompok. 7. Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia. 8. Apabila ada sengketa, diselesaikan di pengadilan negeri. Cara memperoleh warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain 1. Berdasarkan ketentuan undang-undang atau AB intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. 2. Berdasarkan testamen atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Golongan ahli waris dalam KUH Perdata. Ada 4 golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam 4 golongan ahli waris menurut KUH Perdata. Penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan.
Golongan yang dimaksud antara lain, golongan 1 terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan 4 terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat ke-6. Ahli waris yang dilarang dalam KUH Perdata, ketentuan pasal 838 UH Perdata menerangkan bahwa ada 4 kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud antara lain 1. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal atau perwaris. 2. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. 3. Orang yang menghalangi orang yang meninggal atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Dan 4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal atau pewaris. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda mengenai pewarisan di Indonesia berdasarkan hukum perdata, dan sampai jumpa di video berikutnya.